Hai, kami dari kelompok 2, tugas bahasa Indonesia, ingin memperkenalkan nama. Nama saya Maria Immaculata Timan, Prodi Bahasa Inggris, selaku moderator. Nama saya Apli Lulu dari Prodi Manajemen. Nama saya Kristina Talogoro dari Prodi Bahasa Inggris. Nama saya Cindy Terik dari Prodi Bahasa Inggris. Nama saya Dini Loe dari Prodi Bahasa Inggris. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk sejarahnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ejaan. Ejaan itu sendiri merupakan hal yang sangat penting dalam pemakaian bahasa, terutama dalam ragam bahasa tulis. Yang dimaksudkan dalam ejaan sendiri adalah penulisan huruf, penulisan kata, termasuk singkatan, akronim, angka, dan lambang bilangan, serta penggunaan tanda baca. Indonesia mengalami beberapa perkembangan ejaan sebelum EYD diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan yang pertama kali yaitu ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 sampai dengan 1947. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi yang bergelar sebagai Soetan Mamoer dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Menyusun ejaan baru untuk menghayati ejaan bahasa Melayu dari tahun 1906 resmi dan diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Berikut hal yang menonjol pada ejaan Van Ophuijsen. Huruf tanda petik Y ditulis dengan huruf J. Misalnya, penulisannya sajang, tetapi pelafalannya sayang. Penulisannya jakin, tapi pelafalannya yakin. Penulisannya oem-moem, tetapi pelafalannya umum. Kata U ditulis OE. Huruf K pada akhir kata ditulis dengan tanda petik 2. Misalnya, tak buka tanda petik bapak ditulis bapak. Kata rusak ditulis rusak. Atau juga kata Jakarta ditulis de Jakarta. Setelah ejaan Van Ophuijsen, muncul ejaan baru yang bernama ejaan Soewandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 26. Kenapa disebut ejaan Soewandi? Karena penyusunnya adalah Mr. Raden Soewandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ejaan ini juga dikenal sebagai ejaan Republik. Ejaan Republik berlaku sejak tanggal 17 Maret 1947. Pemerintah berkeinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophuijsen. Adapun hal tersebut dibicarakan dalam Kongres Bahasa Indonesia I pada tahun 1938 di Solo. Kongres Bahasa Indonesia I menghasilkan ketentuan ejaan yang baru yang disebut ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Pembaharuan dari ejaan Soewandi terletak dalam penggunaan diftrong atau gabungan dua huruf vokal OE yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contohnya jum tanda petik at yang diganti menjadi jumat, ra tanda petik yat yang diganti menjadi rakyat,
Ma tanda petik af yang diganti menjadi maaf. Adapun ejaan pembaharuan pada tahun 1956 sampai dengan 1961. Kongres Bahasa Indonesia II digelar pada tahun 1954 di Medan. Kongres ini digagas oleh Menteri Muhammad Yamin. Dalam Kongres Bahasa Indonesia II ini, peserta kongres membicarakan tentang perubahan sistem ejaan untuk menyempurnakan ejaan Soewandi. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai oleh Projono dan Eka Taupo antara lain membuat standar satu fonem, satu huruf, dan diftong AI, AU, dan OI dieja menjadi AY, AW, dan OY. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal. Ejaan ini tidak diresmikan karena tidak diakui oleh pemerintah. Ejaan Melindo tahun 1961 sampai 1967. Ejaan ini dikenal pada akhir 1959 dalam Perjanjian Persahabatan Indonesia dan Malaysia. Pembaruan ini dilakukan karena adanya beberapa kosakata yang menyulitkan penulisannya. Akan tetapi rencana peresmian ejaan bersama tersebut gagal karena adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1962. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1967 sampai 1972. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa Indonesia dan Kesusastraan yang sekarang bernama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengeluarkan ejaan baru. Pembaruan ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang gagal diresmikan pada saat itu. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYDE 1972 sampai 2015. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan berlaku sejak 3 Mei 1972 hingga 2015. Pada masa Menteri Mashuri Saleh, ejaan ini menggantikan ejaan Soewandi yang berlaku sebelumnya. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami 2 kali perbaikan, yaitu pada 1987 dan 2009. Ejaan Bahasa Indonesia 2015 sampai sekarang, pemerintah terus mengupayakan pembenahan terhadap ejaan Bahasa Indonesia melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Pasalnya, pemerintah meyakini bahwa ejaan merupakan salah satu aspek penting dalam pemakaian bahasa Indonesia yang benar. Ejaan Bahasa Indonesia ini diresmikan pada 2015 di masa pemerintah Joko Widodo dan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYDE terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital dan cetak tebal. Penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD, huruf diftong hanya 3, yaitu AI, AU, AU. Sedangkan pada EB, huruf diftong ditambah 1, yaitu E, misalnya pada kata geyser dan survei. Lafal huruf tanda petik E menjadi 3 jenis, contohnya seperti pada lafal petak, kena, dan militer. Penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EB, fungsi ketiga dihapus, penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring, dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak diatur bahwa huruf kapital digunakan untuk menulis unsur julukan, sedangkan dalam EB unsur julukan tidak diatur atau ditulis dengan awal huruf kapital. Huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Bahrudin. Tanda elipsis atau 3 titik digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog.
Pengertian ejaan bahasa Indonesia atau sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia, pemakaian dan penulisannya adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya. Bahasa Indonesia sudah lahir sejak dulu dan sudah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahkan jauh sebelum itu, tetapi bahasa Indonesia sudah secara resmi digunakan atau disahkan yaitu pada tahun 1928. Tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda diikrarkan, bahasa Indonesia menjadi resmi sebagai bahasa nasional. Sebelum menjadi bahasa yang baik dan memiliki ejaan yang baik dan benar, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem ejaan. Dimulai dari ejaan Van Ophuijsen pada 1901 menjadi ejaan Republik atau ejaan Sowandi pada tahun 1947 hingga menghasilkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 yang mana dipergunakan hingga saat ini oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ejaan adalah kaidah-kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata atau kalimat di dalamnya, bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Oleh karena itu, ejaan perlu dipahami dan dibahas untuk mengetahui bagaimana sebenarnya ejaan itu yang disempurnakan. Adapun ejaan yang tidak diresmikan atau ditetapkan yaitu ejaan pembaharuan, ejaan Melino, Melindo dan juga ejaan dan juga LBK. Terima kasih.